Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita masih berada di ayat-ayat yang pertama di awal-awal di surah Al-Mumtahanah. Dan seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang mengawali surah ini bertemakan dan berkaitan tentang salah satu ajaran sangat penting dalam Islam, yaitu berkaitan dengan al-wala wal bara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memerintahkan atau menetapkan ketetapan ini, tetapi Allah juga menjelaskan alasan-alasan kenapa kemudian ada aturan yang namanya al-wala wal bara. Ada aturan di mana kita diperintahkan untuk memberikan loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin, dan di saat yang sama kita juga diperintahkan untuk berlepas diri dan memiliki rasa kebencian kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih pada penjelasan tentang betapa tingginya permusuhan orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan perlu untuk selalu kita ingat bahwa yang menyampaikan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan setiap hamba-hambanya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyathqafukum yakunu lakum a'daa wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun." Iyathqafukum, jika mereka, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kufar, mendapati kalian, wa tasnahu lahum al-khursa fi adzaikum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika mereka mendapati kalian dan terbuka bagi mereka kesempatan untuk menyakiti kalian, yakunu lakum a'da'a, mereka akan menjadi musuh kalian yang permusuhan itu mereka nampakkan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, bahwa hakikat yang ada pada diri mereka itu adalah kebencian yang sangat besar. Hanya saja terkadang kebencian itu disembunyikan,
dan terkadang itu dinampakkan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memiliki kesempatan untuk menampakkan permusuhan dan kebencian itu, maka mereka akan menampakkannya. Dan apa yang disebutkan di dalam ayat ini sangat sesuai dengan kenyataan yang ada ketika kaum muslimin dalam keadaan atau dalam posisi yang lemah, maka nampaklah betapa besar dari permusuhan mereka itu. Kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase-fase Mekah. Di saat kaum muslimin jumlahnya masih sedikit, kemudian kekuatannya masih sangat lemah, maka kita melihat bagaimana keadaan kaum muslimin pada waktu itu. Dan situasi seperti itu terus berlanjut. Ya, bahkan hingga saat ini kita bisa melihat bagaimana keadaan kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah yang mereka lemah secara jumlah, itu kita melihat terkadang mereka menjadi sasaran tindakan-tindakan kezaliman. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, dan mereka akan menjulurkan tangannya, maksudnya bil qatli wad darbi wa nahwi dzalik. Mereka akan menggunakan tangan-tangan mereka untuk membunuh kalian jika ada kesempatan. Kesempatan di sini bisa karena memang tidak ada aturan yang akan tegak ketika mereka melakukan kezaliman, atau memang karena posisi kaum muslimin itu sangat lemah. Ya, tetapi ketika ada aturan, ada hukum di situ yang berlaku, maka tentu mereka akan menahan diri. Tetapi ketika tidak ada hukum yang berlaku, maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang telah terlihat pada sejarah-sejarah sebelumnya. Dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sama persis dengan apa yang juga dialami oleh para nabi-nabi terdahulu, ya, atau orang-orang soleh yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan kita pernah mendengar tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, bagaimana orang-orang beriman pada waktu itu dibunuh dengan cara yang sangat sadis, ya. Jadi inilah kemudian alasan-alasan logis kenapa kemudian ada di dalam Islam itu ajaran al-wala wal bara. Dan sekali lagi, dan ini yang sering kita tegaskan, bahwa menerapkan ajaran al-wala wal bara atau berlepas diri dan memiliki rasa benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama sekali tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada mereka, tindakan-tindakan curang kepada mereka, termasuk dalam urusan-urusan muamalah. Ya, jangan sampai karena beralasan mereka itu dibenci oleh Allah, lalu kemudian kita leluasa melakukan hal-hal yang buruk kepada mereka. Ini sama sekali tidak masuk dalam bagian ajaran Islam. Ya, dan sering kita tegaskan di sini bahwa di dalam menerapkan suatu perintah atau di dalam menegakkan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mempraktekkan dan mencontohkan bagaimana cara menerapkan ajaran ini. Jadi Nabi SAW hidup berdampingan dengan damai. Bahkan Nabi SAW sangat menjauhi yang namanya berbuat kezaliman, apalagi kepada orang-orang kufar yang mereka siap untuk hidup di bawah suatu pemerintahan atau di bawah suatu kepemimpinan kaum muslimin. Maka mereka itu mendapatkan jaminan-jaminan keterjagaan dalam hal jiwanya, kemudian hartanya dan kehormatannya. Itu dijamin oleh agama Islam, sehingga tidak boleh seseorang mengambil harta mereka,
membunuh mereka seenaknya, atau mengusik kehormatan mereka. 3 hal yang sangat asasi pada diri manusia itu dijaga oleh agama Islam. Jadi ajaran al-wala wal bara ini tidak boleh kemudian dijadikan sebagai dasar di dalam seseorang melakukan tindakan-tindakan kezaliman, apalagi kejahatan kepada orang-orang kufar. Jadi pada asalnya al-wala wal bara ini adalah sesuatu yang bagian dari amalan-amalan hati. Asalnya seperti itu. Ya, hanya saja ada pada bagian-bagian tertentu kita mengekspresikannya. Ya, seperti misalnya Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai mereka. Ya, baik menyerupai dalam hal ajaran, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, demikian pula dalam hal penampilan-penampilan yang itu merupakan sesuatu yang khusus pada mereka. Pakaian misalnya, mereka punya pakaian-pakaian khusus di hari-hari tertentu, di hari-hari besar mereka memakai pakaian tertentu. Maka kita dilarang untuk menyerupai mereka. Ya, kenapa kita dilarang untuk menyerupai mereka? Karena menyerupai mereka dalam hal-hal yang nampak itu bisa menjadi sebab muncul rasa cinta kepada mereka, ya, muncul loyalitas kepada mereka. Padahal ini sesuatu yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Jadi secara asal al-wala wal bara ini tempatnya ada di hati, tapi ada ruang-ruang yang telah ditetapkan di dalam syariat kita, di mana itu adalah wilayah-wilayah di mana kita mengekspresikan daripada al-wala wal bara tersebut. Tetapi tidak boleh atas nama al-wala wal bara kemudian kita melakukan tindakan kezaliman kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa waddu law takfurun, dan mereka itu orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menghendaki jika sekiranya kalian terjatuh di dalam kekufuran. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna hadza ghayatu ma yuriduna minkum. Terjatuhnya kita di dalam kekufuran itulah target tertinggi yang mereka kehendaki pada diri-diri kita. Makanya kita bisa melihat bahwa setiap langkah-langkah atau program-program yang menjauhkan umat Islam dari hal-hal yang baik, yang menjauhkan dari agamanya, maka itu pasti akan mendapatkan sokongan dan dukungan. Ya, karenanya ini yang harus kita selalu perhatikan, dan kita berusaha untuk mengajak umat ini, terutama orang-orang yang ada di dekat kita, agar mereka dekat, ya, mereka mendekat kepada agamanya, mendekat kepada agama Islam. Dan cara mendekat kepada agama itu dengan mempelajari agama ini. Wallahu bima ta'maluna wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak akan memberikan manfaat kepada kalian arhamukum, hubungan kekerabatan di antara kalian, wala auladukum, dan anak keturunan kalian. Itu tidak akan memberikan manfaat di akhirat, manfaat ukhrawi tidak akan mereka berikan, dan juga manfaat duniawi tidak akan mereka berikan jika Allah mentakdirkan yang lain. Dan ini masih ada kaitannya, ya, masih ada kaitannya dengan sebab turunnya ayat. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa ayat pertama, ayat selanjutnya ini berkaitan dengan kisah sahabat Hatib bin Abi Baltah, ya, di mana beliau ingin memberikan jasa, ingin memberikan sesuatu kepada orang-orang kafir di kota Mekah, supaya hal itu mengundang simpati mereka, dan dengan simpati mereka itu mereka juga membalas kebaikan itu. Nah, di sini kita diingatkan
bahwa jangan sampai kita terjebak dalam cara berpikir seperti ini, yaitu memberikan, menunjukkan rasa loyalitas kita kepada mereka dengan harapan mereka memberikan manfaat kepada kita. Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita jika cara yang kita tempuh adalah dengan cara yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pernah ditegaskan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mencari keridhaan manusia, kita mencari simpati manusia dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita tidak akan mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fa in ihtajajtum wa qultum nuwalil kuffar li ajlil qarabati wal amwal." Kalau di antara kalian ada yang beralasan bahwa kita memberikan loyalitas kepada mereka itu bukan karena alasan kita mencintai kekufuran mereka, tetapi murni karena li ajlil qarabati wal amwal, karena hubungan kekerabatan atau karena hal-hal yang bersifat duniawi yang ingin kita dapatkan, maka dengan alasan seperti ini pun tidak dibolehkan. Karena apa? Falan tughniya ankum amwalukum wala auladukum. Karena sesungguhnya harta yang kita harapkan kita dapatkan dengan berloyalitas kepada mereka atau hubungan kekerabatan itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Karena yang memberikan manfaat kepada kita dalam arti yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan manfaat, maka tempuhlah sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab untuk mendapatkan manfaat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ketaatan kepadanya, komitmen pada aturan-aturan yang telah Ia tetapkan. Jadi jangan sampai kita terkecoh seolah-olah dengan melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Allah itu akan mendatangkan manfaat. Kita pastikan bahwa itu tidak akan mendatangkan manfaat. Makanya di sini Allah mengatakan tidak akan bermanfaat arhamukum wala auladukum. Hubungan kekerabatan, anak-anak keturunan itu tidak akan memberikan manfaat. Sehingga jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mendapatkan simpati dari mereka agar kita mendapatkan sebahagian dari perkara dunia atau agar keluarga kita terjaga oleh mereka. Falan tughni ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita jangan sampai kita memberikan loyalitas kita kepada mereka, kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sangat kita yakini bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di situ mengandung kemaslahatan yang besar. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengharamkan dari sesuatu, maka pasti di balik larangan itu ada keburukan dan mudarat yang sangat besar. Nah, ini yang menjadi pijakan kita di dalam menentukan sikap dan langkah, bahwa kita selalu berusaha menyesuaikan apa yang kita lakukan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan sesuatu apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu contoh bagaimana cara di dalam menerapkan
ajaran al-wala wal bara. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, bersama Nabi Ibrahim, orang-orang beriman yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, di bagian mana suri tauladan itu berada? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum. Ketika mereka berkata, maksudnya ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama beliau itu mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'um minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kenapa mereka berlepas diri? Karena Allah yang memerintahkan hal tersebut. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan, dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya. Jadi hal ini yang merupakan teladan yang Allah sebutkan bagi orang-orang beriman, bahwa yang namanya loyalitas dan kebencian ini sesuatu yang harus ada di dalam diri setiap kaum muslimin, sebagaimana hal itu yang dipraktikkan oleh Nabiullah Ibrahim dan para pengikutnya. Abadan, ya, selamanya. Dan penyebab daripada hal tersebut tidak ada yang lain kecuali karena kekufuran. Allah membenci kekufuran, bagaimana mungkin kita yang mendapatkan kenikmatan dari Allah justru kita mencintai kekufuran itu dan mencintai pelaku-pelaku kekufuran itu. Ini sesuatu yang sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal. Yang masuk akal, kita menyesuaikan cinta dan benci kita dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita, beraneka ragam kenikmatan Allah berikan kepada kita. Dan jika dalam perkara duniawi, atau dalam kehidupan dunia kita, tentu kita tidak akan melakukan hal yang, ya, misalnya ada seseorang yang setiap hari melakukan kebaikan kepada kita, kemudian tiba-tiba kita melakukan tindakan yang dibenci oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Ini tentu sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan oleh seseorang. Ada orang berbuat baik kepada dia, bahkan dengan kebaikan yang sangat banyak, namun di saat yang sama orang yang diperlakukan baik ini melakukan tindakan yang dibenci orang yang berbuat baik kepada dia. Ini tentu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, pemberian manusia itu tidak ada apa-apanya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya itu memberikan kepada kita suri tauladan yang terbaik. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kebencian ini bukan karena faktor duniawi, bukan karena faktor-faktor yang lain, misalnya dia berbeda suku dengan kita, dia berbeda, bukan karena perbedaan satu-satunya, itu karena kita beriman dan mereka melakukan kekufuran, dan kekufuran itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa qaula Ibrahim li abihi. Nah, kecuali satu yang kita tidak contoh dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa itu? La astaghfiranna lak, saya akan meminta ampunkan untuk engkau. Nah, ini tidak boleh kita contoh, bahwa orang yang sudah meninggal dalam kekufuran itu kita tidak boleh mendoakannya
mendoakan untuknya ampunan. Tapi Nabiullah Ibrahim melakukan hal tersebut itu karena pernah berjanji, dan ini disebutkan di ayat yang lain. Beliau pernah berjanji untuk meminta ampunkan kepada ayahnya, tetapi ketika telah nampak bahwa dia termasuk daripada penghuni neraka, maka kemudian Nabiullah Ibrahim berhenti daripada meminta ampunkan untuk ayahnya. Jadi pada bagian ini kita tidak mencontoh, ya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, menyerahkan urusan kami, dan hanya kepada Engkau kami dikembalikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat lengkap di dalam menyampaikan syariatnya tentang al-wala wal bara. Kita di ayat pertama disebutkan larangan menjadikan atau berloyalitas kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan alasan-alasan yang sangat logis kenapa kemudian kita membenci mereka. Dan di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh yang nyata, yang konkret tentang bagaimana menerapkan ajaran al-wala wal bara. Dan sekali lagi, dan ini yang sering kita sampaikan, jangan sampai ajaran yang mulia ini kemudian dipraktekkan dengan cara yang tidak sesuai dengan praktek yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena suatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat kita sayangkan, terkadang terjadi tindak kejahatan, bahkan tindakan-tindakan yang biasa dikenal dengan terorisme, itu mengatasnamakan ajaran al-wala wal bara. Ini tentu hal yang Islam sangat berlepas diri dari hal tersebut. Ya, makanya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya rata-rata mereka melakukannya dengan sendiri, tidak meminta arahan dari para ulama atau meminta arahan dari orang yang mereka anggap ulama, padahal sesungguhnya orang tersebut sangat jauh dari ilmu. Kenapa kita katakan jauh dari ilmu? Karena mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka membawakan dalil-dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW, tapi dengan pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.